Bab 4341. Menjadi wakil aku. Itu sebabnya ada kelainan bentuk di Shenmue. Murid paling berbakat menempati urutan kedua, sedangkan pejuang kebanggaan pertama tidak memiliki kekuatan atau reputasi, termasuk jenis yang tidak setenar Tobikyu. Sebenarnya pemuda ini juga ikut mengejar Eric Kin, namun kekuatannya terlalu biasa, sehingga tidak meninggalkan kesan apapun pada Eric Kin. Intinya meskipun kami tidak memenangkan kekuatan suci, kami mendapatkan berkah dan telah mempelajari cara lain untuk mendapatkan kekuatan suci. Tetuamu menyipitkan matanya. Seharusnya kamu sudah hafal nama-nama daftar peringkat langit. Jika orang-orang itu ditemukan sendirian, maka kita berdua bisa membunuh mereka dan kekuatan suci masih bisa didapatkan. Awalnya dia pikir hanya dengan mengandalkan tanah yang ditinggalkan oleh Dewa Bintang baru bisa mendapatkan kekuatan suci. Tapi adegan di mana Eric Kin membunuh Rikolong, itu juga memberitahu tetuamu bahwa ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan kekuatan suci, yaitu membunuh. Benar, Master Guru, selama diatur dengan benar, akan lebih mudah bagi kamu untuk membantu aku secara diam-diam membunuh beberapa pejuang kebanggaan dengan kekuatan suci daripada menyelesaikan pelatihan. Mata pemuda itu juga bersinar. Selama kamu memiliki kekuatan suci, aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan lebih lemah dari orang-orang hebat itu. Master Guru mempercayaimu. Tetuamu sedikit tersenyum dan menepuk pundak pemuda itu dengan semangat. Meskipun bakat pemuda itu biasa-biasa saja, namun hubungan antara dia dan murid ini tidak sederhana, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk membuat murid itu naik ke tingkatan pejuang kebanggaan terkuat. Tetua Gao, orang-orang dari Shenmue telah berteleportasi, haruskah kita mengikuti? Tepat setelah tetuamu dan yang lainnya menyelesaikan teleportasi, beberapa kultivator diam-diam mengamati daerah di luar pulau. Dan orang-orang ini adalah kelompok tetua Gao dari Sekte Sage yang sebelumnya ditangkap oleh Eric Kin kemudian dilepaskan. Setelah tetua Gao dibebaskan oleh Eric Kin, dia pun segera menghubungi yang lain dari Sekte Sage. Dan tujuan mereka tidak lain adalah lari ke daerah lain melalui formasi teleportasi, berusaha mencari pasukan yang besar. Jangan khawatir, pihak lain baru saja menyelesaikan teleportasi, jadi mereka mungkin tidak langsung berangkat, hanya untuk berjaga-jaga, tunggu 1 hari lagi. Tetua Gao mengerutkan kening. Namun, orang-orang ini juga telah menemukan formasi teleportasi zaman kuno. Tetua Gao, tidak akan ada masalah, kan? Kata Jerik Sue. Shenmue tidak memiliki permusuhan dengan kita, jadi apa yang kita takutkan? Tetua Gao mencibir. Selama iblis jahat tidak berteleportasi ke sana. Tetua Gao menghubungi para kultivator dan mengonsumsi obat penawar racun untuk memulihkan keadaannya. Pada saat mereka sampai di sini, Eric Kin sudah pergi. Jadi mereka tidak tahu kejadian Eric Kin yang menggunakan formasi teleportasi. Selain itu, aku memiliki firasat bahwa Tuan Besar seharusnya berada di wilayah laut di belakang formasi teleportasi ini dan kita harus dapat bertemu dengan pemimpin tersebut. Baguslah jika seperti itu. Sudah lama aku tidak mendengarkan ajaran Tuan Besar. Hanya di sisi Tuan Besar barulah membuat kita merasa benar-benar hidup. Begitu mengungkit Pak Tua Sage, beberapa kultivator menangis dan wajah mereka penuh kegembiraan, yang bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kemunafikan. Jika Eric Kin ada di sini, dia pasti tidak bisa berkata apa-apa. Entah kekuatan magis apa yang dimiliki Pak Tua Sage untuk membuat orang-orang ini begitu saleh. Selain itu, Tuan Besar memiliki kesaktian yang tak terbatas, jadi iblis jahat yang menindas kita itu sebaiknya jangan bertemu dengan Tuan Besar, jika tidak, dia pasti akan tamat. Tetua Gao juga mengutuk.
Tanpa sepengetahuan tetua Gao dan lainnya, Eric Kin tidak hanya berada di area di belakang formasi teleportasi, tetapi juga akan segera bertemu dengan Pak Tua Sage yang misterius itu. Apakah Tuan Besar kalian ada di sini? Saat terbang lebih dari 10 mil bersama Fred dan yang lainnya, Eric Kin memperhatikan bahwa mereka bertiga mulai mendarat perlahan. Tidak jauh di depan adalah sebuah pulau kecil. Ada cahaya Reiki yang memancar dari pulau tersebut dan beberapa formasi telah tersusun di atasnya. Jelas, itu sudah diatur sebelumnya. Tapi jaraknya sangat dekat. Apakah Master Sekte Sage tahu bahwa dia akan datang ke sini sejak awal? Teknik Dewa Tuan Besar sangat tinggi. Dia telah lama mengetahui bahwa teman seiman akan melewati tempat ini, jadi dia mengatur agar aku menunggu di sana lebih awal. Fred berkata dengan hormat. Setelah mengatakan itu, mereka berempat mendarat di tanah. Di kedalaman pulau, sebuah area tertutup oleh kabut putih dan sebuah kuil yang sangat indah dapat terlihat samar-samar di dalam kabut. Eric Kin melihat sekeliling. Entah formasi atau istana, sekalipun semuanya diatur oleh kultivator fase penilaian, tidak mungkin bisa dilakukan kurang dari 3 hari. Benarkah Pak Tua Sage begitu kuat dalam ramalan sehingga tahu 3 hari lebih awal bahwa dirinya akan datang? Harus tahu bahwa 3 hari yang lalu, dirinya bahkan tidak yakin apakah bisa membunuh Rikolong, kemudian berteleportasi ke area ini. Teman seiman, mulai dari sini Tuan Besar akan bertemu denganmu sendirian, kami tidak akan masuk. Memasuki kabut putih dan sampai di gerbang istana, Fred dan yang lainnya berhenti, lalu memberi isyarat mempersilakan. Eric Kin melihat ke aula dan juga menaiki tangga batu. Gerbang istana terbuka saat ini dan Eric Kin melangkah ke dalamnya. Di dalam aula terdapat aula yang sangat indah dikelilingi oleh dupa yang mengeluarkan asap berbagai warna. Di depan Eric Kin ada bantal jerami dan di sisi lain ada si tua yang duduk bersila di tengah kabut. Si tua ini berjanggut dan berambut putih serta mengenakan jubah tau hitam. Dia terlihat sangat energik dalam warna hitam dan putih. Lalu ketika dia membuka matanya, tampak seperti ada galaksi yang bersinar di matanya, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendalinya. Kesan pertama Eric Kin adalah bahwa pria ini memang jenius. Dibandingkan dengan Dennis Pu, Tuan Li dan yang lain yang pernah dirinya lihat sebelumnya, yang ini terlihat lebih misterius. Apalagi sosok ini sedikit istimewa. Ketika asap dupa lewat, akan membuat si tua itu sedikit buram. Bila dilihat dengan seksama, bukan tubuh asli si tua yang ada di sini, melainkan hanya roh yang dikirimkan dengan formasi. Teman seiman, silakan duduk. Si tua memandang Eric Kin, tersenyum dan menangkupkan tangannya. Apakah kamu adalah Pak Tua Sage? Eric Kin juga tidak sungkan. Duduk berhadapan, berkata dengan tenang. Betul, karena aku ada urusan penting, aku tidak bisa datang untuk berbicara langsung dengan teman seiman, jadi aku hanya bisa mengutus rohku, aku harap teman seiman tidak keberatan. Pak Tua Sage berbicara dengan sangat lembut dan sopan. Apakah aku boleh tahu nama teman seiman? Karena teman seiman Sage tahu segalanya. Untuk apa kamu bertanya padaku? Eric Kin balik bertanya. Hehe, tentu saja aku tahu segalanya, tapi untuk menghormati, aku masih berharap mendengar jawaban dari teman seiman. Pak Tua Sage tertawa. Aku bermarga Cheng. Baik, teman seiman Cheng. Pak Tua Sage juga tidak mempermasalahkan hal ini. Kamu orang yang tergesa-gesa. Jika aku tidak langsung ke intinya lagi, kamu akan mendesakku untuk menjelaskan tujuanku. Jadi, izinkan aku mengatakannya secara langsung, aku mencari teman seiman dengan harapan kamu dapat bergabung dengan Sekte Sage menjadi anggota sekte ini, menjadi wakil aku.
menjadi wakilmu. Erikin mengangkat alisnya. Orang ini lugas. Hanya saja dia tidak menyangka begitu dia muncul, pihak lain menjanjikan dirinya posisi kedua setelah dia. Tapi kamu bahkan tidak tahu siapa aku dan kamu tidak tahu apa kemampuanku. Apakah kamu yakin aku memenuhi syarat untuk menjadi wakil pemimpin? Erikin berkata sambil tersenyum. Tidak juga, aku tidak hanya tahu kekuatan teman seiman, tetapi juga masa lalu dan masa depan teman seiman. Aku tahu kekuatan seperti apa yang kamu miliki. Master Sekte Sage tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bersambung.